Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai infeksi TBC. Nah, kita lanjutkan lagi ya dok ya, mungkin nanti Dokter Putri akan menyampaikan diagnosisnya, alurnya seperti apa, silahkan dok. Oke. Tadi sudah banyak sekali ya dijelaskan sama Dokter Else tentang definisi, kemudian gejalanya seperti apa pada anak dan dewasa, dan seberapa berbahayanya TBC paru ini. Nah, tentu saja salah satu gejalanya tadi kan batuk ya. Kalau kita ngomongin batuk, banyak sekali diagnosis batuk. Jadi nggak cuma TBC aja. Nah, nanti kita para tenaga medis ini, dokter terutama, itu akan melakukan wawancara medis, memeriksa lebih lanjut pasien ini apakah benar dicurigai TBC dan nanti alurnya seperti apa. Nah, ini ya. Jadi ada alur diagnosis dewasa dan anak-anak. Yang pertama kita bahas yang tentang dewasa dulu. Jadi yang paling atas itu ada kalimat terduga TB ya. Terduga TB ini maksudnya adalah pasien-pasien yang dokter curigai kemungkinan ini pasien merupakan pasien TBC. Mungkin pasien tersebut datang dengan keluhan batuknya kok udah 2 mingguan lebih dok, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Tadi ya seperti dokter Esa sampaikan di depan. Kemudian mungkin demam dok, demamnya meriang-meriang, diobatin minum obat penurun panas masih tetap juga demam. Terus ada penurunan berat badan yang tadi ya. Nah, kemudian dokter itu akan mencurigai pasien ini kemungkinan terkena TBC. Nah, itu di terduga TB. Nah, nanti alurnya seperti apa? Jadi ada 2 kelompok pasien. Ada pasien sudah disebutkan juga di depan, ada pasien yang imunnya kemungkinan bagus ya. Imunnya bagus itu artinya tidak ada penyakit penyerta, kemudian tidak ada riwayat sebelumnya mengkonsumsi obat TBC ya. Jadi nanti ada 2 pembagian. Yang pertama yaitu pasien yang baru. Pasien baru itu artinya tidak pernah mengalami atau mendapatkan pengobatan TB, tidak ada kontak erat dengan TB RO resistensi obat tadi ya yang sudah disebutkan di depan. Resistensi obat artinya pasien tersebut ada obat khusus lagi nih, bukan cuma obat yang biasa aja yang dikonsumsi sama si pasien. Ada nggak pasien ini kontak dengan orang tersebut? Misal di satu keluarga kita tanyain, dokter akan tanya, ini pasien ada batuk 2 minggu ya, 2 minggu. Di rumah ada nggak pasien atau orang yang mengkonsumsi obat TBC? Oh nggak ada dok, berarti aman. Masuk dia ke dalam pasien, kategori pasien yang imunnya bagus ya, kita kategorikan imunnya bagus. Tapi kalau misalnya dia bilang, ada dok, ternyata ayah saya atau mungkin ibu saya yang tinggal satu rumah yang memiliki riwayat TB kemudian mengkonsumsi obat TBC resistensi obat. Terus ada lagi satu pasien yang istimewa adalah pasien yang dengan HIV ya, tadi kan sudah disebutkan di depan. Apakah pasiennya HIV atau tidak? Nanti dicek juga di puskesmas itu. Nah, alur selanjutnya adalah apabila pasien tadi masuk ke dalam kategori pasien dengan yang kecil, yang rendah imunnya atau kemungkinan dicurigai tadi ada kontak dengan pasien TB atau pasien dengan HIV, itu nanti akan dilakukan langsung pemeriksaan TCM namanya. TCM itu tes cepat molekuler. Jadi ada alat yang sangat canggih ya, biasanya ada di rumah sakit. Nanti kita kirimkan sampel dahak ke rumah sakit tersebut untuk dilakukan pengecekan. Dahaknya ini mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosa atau tidak. Selain itu dicek juga pasien ini resisten enggak dengan salah satu obat namanya rifampicin. Rifampicin itu adalah obat yang salah satu obat TB yang paling tinggi ya, yang paling bagus untuk TBC, salah satu komponen di obat TBC. Nah, nanti dicek tuh apakah pasien itu dahaknya mengandung bakteri itu atau tidak.
Kemudian kita ke yang selanjutnya dulu ya, ke yang satu lagi ya. Apabila pasien tersebut benar-benar pasien baru, tidak pernah kontak dengan pasien TBC, kemudian bukan pasien HIV juga. Nah, itu nanti akan dilakukan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan bakteriologis dengan mikroskop atau TCM. Boleh juga kalau mau dilakukan pemeriksaan TCM tadi. Tapi juga bisa dilakukan pemeriksaan bakteriologis lain. Pemeriksaan bakteriologis lain itu seperti pemeriksaan biakan ya, kemudian tes bakteri BTA. BTA itu bakteri tahan asam. Nah, Mycobacterium tuberculosa ini saking kuatnya dia tahan asam ya. Jadi dia tuh bisa lama hidup di udara tuh lama. Itu berarti dok, izin dok, kan dia tanpa kontak langsung, kemudian dia baru terkena, berarti dia bisa muncul sendiri ya dok ya? Enggak, mungkin dia pernah Riwayat? Iya, dari riwayat mungkin kontak dengan temannya atau mungkin dengan orang pasien TB tapi dia nggak tahu gitu. Dapatnya dari orang lain juga, tapi bukan dengan kontak erat dengan pasien TB RO tadi. Dia bukan dengan bukan kontak dengan pasien TB resistensi obat gitu. Ya. Nah, kemudian perlu ditekankan juga untuk TBC ini lebih diutamakan penegakan diagnosisnya dari pemeriksaan bakteriologis ya. Bakteriologis itu artinya ditemukan kumannya itu di dahak. Karena ada juga pemeriksaan ronsen. Pemeriksaan ronsen ini ada memang gambaran seperti atau terduga TB paru. Tapi itu tidak diutamakan untuk menegakkan diagnosis berdasarkan ronsen saja. Karena ronsen itu tidak spesifik juga apakah itu benar TB, karena kadang overlap juga dengan pneumonia dan lain-lain ya. Jadi kalau sudah ditemukan benar-benar ada bakteri TB di dahaknya, nah baru itu kita konfirmasi ya. Nah, selanjutnya itu lagi ya. Jadi apabila didapatkan positif, nanti kita akan lakukan pengobatan. Intinya ya alurnya ini. Tapi kalaupun negatif dari hasil TCM tadi, itu tidak langsung kita bilang oh negatif. Itu enggak. Harus dikonfirmasi ulang. Apalagi untuk pasien-pasien dengan HIV dan juga pasien-pasien yang sudah terkontak erat atau berkontak dengan pasien TBC resistensi obat. Itu harus diulang kembali walaupun hasil tes TCM-nya itu negatif ya. Nah, kemudian gimana dok kalau misalnya pasien ini kita tidak punya center yang memiliki alat khusus tersebut. Nah, biasanya kita kirim, tapi nanti ada prosedurnya tertentu ya. Bagaimana cara kita menyimpan sampelnya, berapa lama. Nah, itu harus diperhatikan juga. Tapi pada intinya adalah pasien dengan riwayat batuk lama, riwayat demam lama, itu tetap harus memeriksakan dirinya ke puskesmas ya, supaya nanti dokternya atau tenaga medis di sana bisa memberikan edukasi atau memberikan saran untuk bisa mengecekkan dahaknya tersebut. Dahaknya itu biasanya dilakukan pemeriksaan dahak pada pagi hari ya. Jadi nanti ada prosedur khususnya ya untuk melakukan pengecekan ini. Nah, kita coba beralih dulu ke alur diagnosis anak ya. Anak dengan gejala khas TBC, dengan gejala khas TB. Gejala TB pada anak apa? Batuk lebih dari 2 minggu, kemudian demam lebih dari 2 minggu, berat badan turun, tadi sudah disebutkan juga. Kemudian ada malaise, kayak lemah, nyeri otot, kemudian enggak ceria ya, tidak aktif anaknya. Nah, ini kita coba cek juga untuk kemungkinan TBC-nya juga. Kalau di puskesmas ada lagi gejala yang juga khas adalah biasanya muncul seperti benjolan. Muncul benjolan di belakang leher atau di sekitar leher, di belakang telinga. Nah, itu kalau misalnya ada riwayat demam, ada riwayat batuk, itu biasanya kita langsungkan cek untuk kemungkinan terkena TBC ini. Nah, pemeriksaan mikroskopik atau TCM ya. Jadi tes cepat molekuler itu juga termasuk ke dalam tes bakteriologis. Nah, tes bakteriologis itu artinya menemukan bakteri Mycobacterium tuberculosa di dahak tersebut. Nah, kalau hasilnya positif, sudah terkonfirmasi artinya. Kalau terkonfirmasi dilakukan terapi OAT. OAT ini obat anti tuberkulosis. Jadi nanti ada kombinasi obat yang diberikan kepada pasien tersebut. Ya, ternyata hasil pemeriksaan mikroskopisnya misalnya negatif, ya, negatif. Kita nggak langsung kita bilang oh
nggak ada TBC kalian itu, atau anaknya nggak TBC, nggak. Tapi kita foto ronsen. Nah ini baru. Jadi yang utamanya memang tetap bakteriologis, tapi kalau memang negatif hasilnya tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan ronsen tadi. Nah, nanti di ronsen ini dilihat apakah ada gambaran bercak atau ada gambaran khas TB atau tidak. Dan ada namanya uji tuberkulin. Nah ini yang kalau anak yang berbeda ya. Jadi uji tuberkulin ini atau mantuk tes namanya itu dilakukan kepada anak untuk melihat kemungkinan adanya infeksi TB pada anak. Nanti di scoring, kalau hasilnya di atas skornya di atas 6, nanti dilakukan terapi OAT juga. Tapi kalau misalnya memang enggak, tetap lagi jadi panjang ya alurnya itu untuk untuk memutuskan pasien ini TBC atau enggak. Jadi jangan sampai overdiagnose, jangan sampai juga underdiagnose. Jadi jangan sampai pasien ternyata enggak TBC, kita lakukan pemberian terapi selama 6 bulan, diberikan obat yang banyak, atau malah jangan sampai kita juga mengesampingkan atau menyepelekan ya, jangan sampai menyepelekan hingga akhirnya kita nggak kasih obat. Itu yang lebih parah lagi ya, nggak memberi obat, akhirnya dia bisa menularkan ke banyak orang. Jadi intinya untuk diagnosis ini panjang prosesnya, tidak serta-merta hasil pemeriksaan bakteriologis negatif langsung tidak diputuskan TBC. Begitu juga dengan ronsen positif, apakah langsung TBC? Enggak juga. Jadi nanti untuk alur ini diputuskan oleh seorang dokter. Pada intinya kalau masyarakat di rumah itu tinggal datang saja ke puskesmas, memberikan keluhan, menceritakan keluhan, dan nanti untuk alurnya dokter atau tenaga medis yang akan mengarahkan. Habis ini tes apa lagi, habis ini dilakukan tes apa lagi, sampai akhirnya kita memberikan pengobatan OAT, obat anti tuberkulosis ya. Baik, semakin menarik ini dok. Ini banyak sekali ya tes-tesnya ya dok ya. Dok, nanti kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.